olahraga. Ya, selamat pagi Mbak Rizky, salam olahraga. Iya, Bung Kesit, ini Ya, laga pembuka sepak bola Indonesia Filipina. Kalau saya bilang kayak dejavu gitu ya. ya kalau menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara sudah pasti dejavu terus ya. Nggak ada Ya, bedanya ya. tapi Oke, tapi apa dejavunya nih? kan Hmm? dejavunya kan lebih menggembirakan lah karena Indonesia sejauh ini kan memang selalu unggul dari Filipina. Ya terakhir di AFF U23 Hmm. kita mencatat kemenangan 1-0. Walaupun pada saat itu golnya hasil bunuh diri pemain lawan ya. Tapi dari serangkaian pertemuan baik di AFF U23 maupun di SEA Games itu Indonesia memang masih lebih unggul dibandingkan Filipina. Oke, kalau kita lihat dari lini pertahanan timnas Garuda Muda, kekuatan kita seperti apa sih, Bung Kesit? Iya, memang pertandingan perdana ya melawan Filipina tanggal 8 nanti di Chiang Mai, Thailand, itu betul-betul akan menjadi ujian bagi lini pertahanan Indonesia ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau lihat dari performa Filipina ketika menghadapi Myanmar di laga perdana mereka kan menang 1-0, 2-0 ya. Hmm. Filipina sudah mengawali laga menghadapi Myanmar dengan kemenangan 2-0 dan kalau melihat menyimak bagaimana permainan mereka, memang Filipina agak lain nih gitu ya. Agak lainnya gimana nih? Penampilannya mereka lebih agresif ya, lebih Oh, oke. agresif, lebih tenang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya begitu Ya, ya. ya, Artinya ya. memang ada kemajuan yang diperlihatkan oleh Filipina, kemajuan yang cukup signifikan menurut saya. Makanya Oke, kenapa oke. kemudian lini pertahanan Indonesia yang diantaranya ya Hmm, berisikan hmm. ada Adek Arel, kemudian ada Ferrari, kemudian juga ada Dion Max ini pemain abort, pemain keturunan ya Hmm, hmm. naturalisasi asal Belanda yang juga akan menjadi salah satu palang pintu di lini pertahanan Indonesia. Oke, ini Ujian terlihat pertamanya waktu. memang lawan Filipina. Oke, dan ini terlihat juga ya waktu kemarin sama Myanmar itu pemain-pemain belakang ini apa bisa terlihat lebih ofensif begitu ya, lebih lebih berubah cepat. Ya nggak sih, Bung Kesit? Iya, kalau ngelihat dari laga Vietnam Filipina ya, Mm-mm, Filipina mm-mm, melawan Myanmar, memang mm-mm. Indonesia juga pasti bakal hati-hati begitu ya. Memang Myanmar di atas kertas lebih mudah dikalahkan lah oleh Filipina ya, Ya, dibandingkan dengan Filipina mengalahkan Indonesia begitu. Tapi kan kita lihat bagaimana ketenangan dan agresivitas yang diperlihatkan oleh Filipina itu sangat-sangat bagus gitu ya. Ini yang hmm. menurut saya harus diantisipasi oleh pemain-pemain Indonesia dalam arti bahwa mereka tidak boleh berleha-leha, tidak boleh memandang remeh gitu. Walaupun di atas kertas Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Filipina. Banyak pihak yang bilang ini peluangnya berjibun sebenarnya nih, ya. Tapi gimana juga cara kita untuk bisa membuat peluang ini menjadi apa? Menjadi saat-saat momentum-momentum yang Iya, tepat begitu ya dimainkan ya, Bung betul. Kesit ya. Hmm. Betul. Ya, betul yang pasti ujiannya bukan hanya di lini pertahanan ya, di barisan depan Indonesia juga percuma lini pertahanannya kuat tapi kalau lini depannya tidak bisa menciptakan gol ya. Mudah-mudahan aja pemain-pemain depan kita bisa lebih percaya diri ya, bisa lebih tenang sehingga Hoki Caraka dan kawan-kawan, ya ada Rafael Streit juga di sana, ada Oke. Jens Reven juga di sana Ya, dan ya. Mauro Gilstra ya, itu bisa menciptakan gol di pertandingan pertama. Karena gini, kemenangan di laga perdana ini sangat penting ya, di Hmm, saat hmm. Filipina sudah meraih poin ya dari Myanmar. Makanya Indonesia tidak harus bisa memenangkan pertandingan ini begitu. Oke, kita nggak hanya berdua nih Bung Kesit ya, kita juga ingin Ya. mana sih nih suaranya fans-fansnya timnas nih untuk bergabung pagi hari ini. Silakan kami berikan Anda kesempatan untuk bisa berbincang langsung bersama Bung Kesit Handoyo yang kali ini bersama Pro3 di 0213844545, 0213866712 dan di 0213523172. Silakan Anda boleh langsung tanyakan atau mau memberikan dukungan juga untuk timnas muda Garuda Muda kita. Dan nanti kita juga akan bahas dari sisi permainan lainnya. Bung Kesit, tapi kalau saya nih melihat dari berkaca kemarin waktu dengan AFF gitu ya, Indonesia Filipina, ini kan menangnya tipis nih, cuma dari apa? Sundulan bunuh dirinya si Roskilo Ya, waktu itu ya. Gitu. Nah, ya, ya. kira-kira kita juga nggak ingin nih, cuma hitung-hitungannya kayak gini, kayaknya kok kurang mantap gitu menangnya. Ya, betul. Makanya walaupun Indonesia di atas kertas memang lebih unggul lah dibandingkan dengan Filipina. Tapi kan dalam permainan sepak bola kadang-kadang situasi-situasi di lapangan itu kan bisa saja berubah begitu ya. Hmm. Kemudian kita juga
nggak boleh lupa bahwa ada perkembangan yang signifikan, yang cukup signifikan lah diperlihatkan oleh Filipina. Jangan lupa juga Filipina ini tim yang saat ini juga diperkuat oleh pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri ya. Ada yang bermain di Inggris, ada yang bermain di Liga Spanyol, ada juga yang bermain di Liga Jerman dan Belgia. Walaupun memang mereka tampil di tim-tim junior ya, tapi tetap bahwa mereka bermain di Liga Eropa ya, sama seperti pemain-pemain naturalisasi Indonesia ya, walaupun mereka tidak tampil di tim utamanya, tapi di tim juniornya, di tim under 23 atau under 21 gitu. Tapi atmosfer dari liga-liga di Eropa itu kan jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan di Asia. Artinya pemain-pemain naturalisasi yang saat ini membela Filipina itu juga harus menjadi perhatian gitu. Jadi jangan cuma Indonesia yang punya pemain abroad, pemain naturalisasi, tapi Filipina juga punya begitu. Punya ya. Ini ada WhatsApp nih, Bung Kesit. Saya boleh bacakan dulu ya dari pendengar kita 081346 sekian. Kabarnya ini hanya bawa 13 pemain saja. Ini jadi ancaman serius nggak sih bagi Garuda Muda dari salah seorang pendengar? Silakan, Bung Kesit. Iya, saya kira semuanya tetap menjadi ancaman serius ya. Walaupun Indonesia di setiap kali mengikuti SEA Games, Indonesia selalu menjadi favorit ya. Selalu menjadi favorit, selalu menjadi tim yang sangat diperhitungkan. Nah, sekarang di SEA Games Thailand, Indonesia kan sebagai juara bertahan, peraih medali emas di SEA Games 2023 Bangkok ya ketika itu. Jadi ya wajar kalau kemudian Indonesia menjadi incaran dari lawan-lawannya ya untuk bisa dikalahkan begitu. Jadi walaupun Indonesia menyandang status sebagai juara bertahan, ya ini harus harus betul-betul Indonesia bisa tampil sempurna lah gitu. Jangan kemudian justru tampil tidak sesuai harapan. Ini yang sangat berbahaya bagi Indonesia begitu. Karena lawan pasti akan mati-matian menghadapi Indonesia. Persis. Dari nama-nama pemain yang diturunkan oleh Filipina, nih saya baca juga cukup banyak ya yang sudah pernah tampil di edisi sebelumnya begitu ya, Bung Kesit ya. Jadi artinya tidak ragu lah dengan pengalaman lapangan yang beberapa kali sudah pernah bertemu dengan Indonesia. Betul ya. Apalagi tadi saya katakan bahwa pemain seperti Santiago Rubico misalnya, ini adalah pemain belakang yang berkiprah di Liga Spanyol bersama klub Alcorcon ya. Kemudian juga ada pemain lainnya seperti Sandro Reyes yang juga bermain untuk Liga Jerman di Gütersloh ya. Kemudian di barisan depan mereka ada pemain yang juga tampil di Liga Amerika ya, di MLS. Walaupun di klub di divisi di bawah gitu, di New England Revolution tuh ada Alex Moniz ya. Jadi ya nggak bisa diabaikan gitu loh pemain-pemain yang termasuk si Andreas Aldeguer juga ya. Iya, termasuk juga Andreas Aldeguer yang bermain di klub mereka sendiri ya di Filipina, di Wantagug ya. Baik. Artinya peluang-peluang ini kan harus bisa benar-benar dimanfaatkan begitu ya. Apa pesan-pesan Anda mungkin untuk tim kita yang akan berjuang besok? Ya, jadi walaupun Indonesia adalah tim unggulan, tetap bahwa satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah memandang enteng lawan ya. Filipina sudah mengawali laganya dengan kemenangan. Artinya motivasi, kepercayaan diri itu lebih tinggi. Mentalitas mereka lebih tinggi karena sudah meraup 2 kemenangan. Meraup 1 kemenangan dengan 2 gol ya. Ini kan alamat yang sangat bagus. Filipina hanya membutuhkan hasil imbang kan begitu untuk bisa memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Karena itu Indonesia tidak ada pilihan kecuali memenangkan duel ini. Baik kalau begitu. Bung Kesit, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses, salam olahraga.